malam hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk berkumpul meskipun dalam online, dalam Zoom, tapi semua yang berkumpul di tempat ini mendengarkan kami sehati, percaya bahwa Tuhan yang memberkati kami semua meskipun di tempat kami yang berjauhan. Tuhan, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang membawakan firman, Bapak Pendeta Moses, malam hari ini. Biarlah firman itu menjadi berkat buat kami semua. Segala yang kami butuhkan terjawab di dalam firman Tuhan. Engkau Allah kami satu-satunya yang selalu peduli akan setiap kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkau berkati kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Tin buat doanya. Nah, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita persiapkan. Pak Moses sudah bersama-sama dengan kita akan melanjutkan materi 2 Korintus pasal yang ke-10 Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Moses untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Oke. Shalom semua. Shalom. Semua kedengaran kira-kira? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya. Shalom. Malam ini kita mau melihat firman Tuhan dari 2 Korintus 10. Wah, ini cukup panjang ini ya. Tapi saya baca aja 2 Korintus 10 ayat 1 sampai harus baca semua ayat 1 sampai 18. Saya baca cepat ya. Oke, saya baca cepat. Nanti kita akan ikuti ada ini di sini ada PowerPoint yang saya siapkan secara sistematis supaya kita bisa lihat runtunnya untuk firman Tuhan malam ini. 2 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat 18 yang bunyinya demikian. Aku Paulus Saya bacakan ya. Ayat 1, aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan muka, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ayat 7, tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal ini aku tidak akan mendapat malu. Ayat yang ke-9, tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka dengan muka, sikapnya lemah dan perkataannya tidak berarti. Ayat 11. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka.
ayat yang ke-12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kami atau membandingkan diri kami dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil, Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami. Seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ayat yang ke-16, ya kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ayat terakhir, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Kita berdoa sekali lagi, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan belajar firman, dan kami butuh Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami. Karena tanpa itu kami tidak mungkin untuk mengerti firman. Kami berdoa supaya Tuhan ampuni dosa kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan juga meredam sifat kedagingan kami. Tetapi biarlah sifat spiritual kami, rohani kami, melalui firman pada malam ini makin bertumbuh dan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menyerahkan jam-jam kami di sekitar pembicaraan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita itu yaitu sikap, problem dan sikap. Dalam bagian firman Tuhan ini khususnya dalam 2 Korintus mulai pasal yang ke-10 sampai pasal yang ke-13, Paulus membicarakan tentang siapa dia. Ya. Dia berkali-kali ingin menekankan siapa dia sebagai seorang pelayan Tuhan. Saya mau katakan, sewaktu-waktu kita tidak mengenal hamba Tuhan, atau hamba Tuhan itu terlalu tertutup. Tapi Paulus orang yang membuka dirinya. Dan pada bagian ini kita melihat di dalam pasal yang ke-10 nanti sampai pasal yang ke-11, kita melihat Paulus sedang menghadapi satu problem di tengah-tengah jemaat. Ya. Dan bagaimana cara dia bersikap ketika dia menghadapi problem. Ini hal yang sangat urgent, hal yang sangat penting. Saya dalam pendahuluan ini menggambarkan problem dan sikap itu bagaikan satu keping uang dengan dua sisi. Artinya apa? Artinya bahwa problem dan sikap itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Sesuatu yang sangat erat hubungannya. Dan kita tahu bahwa dalam menghadapi problem, kita akan hadapi itu tiap-tiap hari. Di situ saya menulis tentang warisan setiap insan di dunia. Jadi baik orang yang di luar, orang percaya maupun orang yang di dalam Kristus, pasti dia akan menghadapi banyak problem dalam dunia ini. Problem itu artinya tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dan itu yang dihadapi Paulus di dalam pelayanan. Dan problem itu ada di dalam semua lini kehidupan. Namun justru karena problem itu kita dituntut untuk memberi respon atau memberi sikap. Dan di dalam bagian-bagian firman Tuhan ini kita akan melihat problem itu bagaimana. Jadi kita akan melihat tentang hal itu. Ini ya, kita akan melihat ini. Saya mulai dengan apa kata orang tentang Paulus ya.
Ini karakteristik sang rasul. Banyak orang di dalam gereja kadang menggunakan topeng itu ya, tidak terlihat siapa dia. Apakah dia itu orang Kristen atau dia jemaat biasa? Dia hamba Tuhan, kadang kita menggunakan topeng. Charles Swindoll menuliskan tentang tanggalkan topeng-topeng Anda. Douglas Grotius juga menuliskan tentang tanggalkan topeng. Topeng itu berbahaya. Ya. Dan kadang kita hidup menggunakan topeng. Nah, ini Paulus orang yang to the point. Dan kita akan melihat karakteristik dari Paulus itu, sang rasul itu. Menurut pakar psikologi Kristen, Paulus itu disebut sang kolerik. Bapak Ibu sudah tahu ya, sang kolerik itu bagaimana ya? Sang kolerik itu ada 4 temperamen kan yang kita pelajari. Memang ada 16 tipe kepribadian. Tetapi di dalam 4 temperamen, Paulus itu dikategorikan sebagai sang kolerik. Orang yang keras, orang yang tegas, nah itulah Paulus ya. Namun juga di satu sisi itu Paulus dikatakan orang yang memiliki integritas. Apa yang dia tulis di dalam firman Tuhan, di dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat, itu juga dilakukan. Jadi tulisan atau perkataan itu juga dilakukan dalam kehidupan dia tiap hari. Jadi antara tulisan atau perkataan dan perbuatan itu menjadi satu di dalam diri Paulus. Dia bukan hanya seorang hamba Tuhan yang teoritis, tidak. Tetapi dia seorang hamba Tuhan yang memiliki integritas yang tinggi. Itu sang rasul. Paulus dikenal juga sebagai orang yang sangat tajam di dalam menganalisis sesuatu. Dia mengirimkan surat-suratnya kepada jemaat-jemaat yang dulu dia dirikan, dia sempat layani, kemudian dia pergi. Dia dari jauh, tapi dia tetap memperhatikan mereka. Dia tetap mau cari tahu perkembangan atau pertumbuhan jemaat-jemaat yang dia tinggalkan melalui surat-suratnya. Dan kemudian dia bertindak dengan sangat bijak. Itu Paulus. Termasuk ketika dia menulis surat ini, di surat Korintus, dia tidak ada bersama-sama dengan jemaat Korintus. Tapi dia mendapat masukan, kemudian akhirnya dia kemudian memberi respon sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dalam jemaat. Khususnya di jemaat Korintus. Kita sudah tahu jemaat Korintus dan pergumulan Paulus ya. Di dalam 1 Korintus itu jemaatnya itu bagaimana? Mereka itu terpecah-pecah. Ya. Satu dari golongan Apolos, satu dari golongan Paulus, itu ya. Sehingga Paulus dengan tegas katakan, kamu masih manusia duniawi. Itu 1 Korintus pasal 3. Kita tahu jemaat Korintus juga dalam 1 Korintus, Paulus mencatat mereka penuh dengan karunia. Tapi mereka rohana. Mereka tidak rohani. Nah, itu ya. Sehingga Paulus juga dengan tegas menegur mereka. Paulus seorang yang lugas. Dan Paulus sangat disegani oleh kawan maupun lawan. Jadi itu karakteristik dari Paulus. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ini, kita akan melihat tentang problem yang dihadapi Paulus. Kata problem itu saya mengutip dari seorang penulis, Knox Chamberlain itu menulis kata problem itu dari kata agon atau agonisomai. Ada pertentangan, ada pergumulan, ada konflik. Ini profesor ini, ya, J. Knox Chamberlain ini mengatakan bahwa dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, apalagi hamba Tuhan, kadang kita mengalami konflik, problem, pertentangan dalam hidup kita. Secara khusus, Paulus sedang menghadapi problem di tengah-tengah jemaat Korintus. Walaupun dia ada di jauh, tapi dia menganggap apa yang sedang terjadi di dalam jemaat Korintus itu juga problem dia. Dia tidak ada di tengah-tengah mereka, tapi dia punya atensi kepada jemaat Korintus. Apa problem yang dihadapi oleh Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus ini? Khususnya dalam 2 Korintus ini kita melihat ada tuduhan. Nah, itu ayat-ayat yang tadi kita baca ya. Ada tuduhan. Itu ayat yang kedua. Seorang hamba Tuhan seperti Paulus dituduh bahwa dia itu masih manusia duniawi. Nah, itu ya, ada anthropos sarka. Nah, itu bahasa Yunaninya. Ayat yang kedua ya, itu Paulus dikatakan itu manusia duniawi. Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1, Paulus katakan kamu manusia duniawi. Jadi sudah jadi Kristen, tetapi
mereka lebih dipengaruhi dunia. Aku tidak dapat berbicara dengan kamu sebagai manusia rohani, anthropos, pneumatikos. Aku hanya dapat berbicara dengan kamu sebagai manusia duniawi. Di situ dipakai anthropos sarkikos, ya. Sebenarnya kata sarks itu sebenarnya manusia daging, ya. Daging dengan kedagingan itu dua hal berbeda, ya. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, itu ayat 14, itu Yesus menjadi manusia. Itu dalam terjemahan LAI, ya. Tapi kalau di dalam bahasa asli itu, Yesus itu menjadi sarks, ya. Menjadi daging, flesh di situ, ya. Flesh itu, sarks itu tidak ada unsur dosa waktu Yesus menjadi manusia daging. Tetapi kalau sudah kedagingan di situ, ini sifat dosa masih terbawa dalam kehidupan. Dan jemaat menuduh, ada di antara jemaat Korintus yang menuduh Paulus adalah manusia duniawi. Ini pergumulan Paulus, ya. Kadang kita dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai jemaat biasa, kita kadang menghadapi problem, ya. Bukan kadang, memang kita akan menghadapi problem. Kita mau cari problem itu, kita nggak cari. Problem itu akan datang. Atau kita sendiri yang buat problem. Hanya satu dari dua, ya. Kita mungkin pembuat problem, atau orang membuat kita berproblem, ya. Jadi kita menghadapi pergumulan. Saya pakai istilah rohaninya pergumulan, ya, atau problem. Nah, itu yang Paulus hadapi di tengah-tengah jemaat Korintus, ya. Jadi dia dituduh sebagai manusia duniawi, itu Paulus. Dia juga dituduh sebagai orang yang sombong, ya. Tidak mau tunduk kepada siapapun, ya. Itu tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh beberapa orang yang ada di dalam jemaat yang ada di Korintus, ya. Dan itu jelas sekali, ya, itu sombong itu, ya. Itu yang dikatakan itu. Mereka memerintah diri sendiri, tidak mau tunduk kepada siapapun. Ini pergumulan dari Paulus ada di sini. Sekarang kita melihat, ya. Kita melihat dalam konteks dekat, di dalam pasal 1 ayat 1-6, tadi saya tidak baca itu, tapi di sini ada juga problem. Yaitu ada orang yang membawa ajaran tentang Yesus yang lain. Nah, itu ada di situ, ya. Ayat 1-6. Itu ada di situ, dalam konteks dekat. Itu problem-problem yang Paulus sedang hadapi, saya masukkan di sini. Jadi bukan hanya dia dikatakan manusia duniawi, dia dituduh sombong, tetapi juga Paulus melihat bahwa di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus, itu mereka membawa ajaran disebut dengan khotbah Yesus yang lain. Nah, itu bahasa Yunaninya alon iosun kurise. Itu kurise itu khotbah, ya. Khotbah yang lain, Yesus yang lain. Kemudian ada roh yang lain juga di situ, Yunani pneuma heteron. Kemudian ada kabar baik yang lain. Nah, evangelion heteron. Inilah problem yang Paulus sedang hadapi di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus. Saya kurang tahu Bapak Ibu sedang menghadapi problem apa. Di dalam jemaat, di dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu, di dalam kehidupan bisnis Bapak Ibu, di dalam kehidupan sosial Bapak Ibu sedang hadapi problem apa? Tapi contoh di sini kita melihat Paulus menghadapi problem yang sangat serius. Bapak Ibu yang kekasih, hampir tiap hari saya buat apologet. Karena saya masuk di dalam grup 21 grup, ya. Kemudian sering berapologet. Sekarang saya lihat ajaran gereja itu makin luar biasa, ya. Ya, ini mungkin menjelang Yesus datang kedua kali ini, ya, gereja sedang ditampi. Apalagi dengan adanya medsos seperti ini, ya. Kemudian orang masuk ke YouTube memberi ajaran. Nah, ini bahaya sekali problem di dalam pekerjaan Tuhan pada masa sekarang ini luar biasa ini, ya. Ini yang lagi rame di YouTube itu masalah Tritunggal dengan keesaan, kan? Wah, ini rame masuk di banyak gereja, jadi ribut di gereja. Ini problem yang serius. Dan Paulus sedang hadapi itu.
Ya, ini doktrin, ini masalah ajaran yang Paulus sedang hadapi. Selain orang menuduh dia pribadinya, tetapi juga di dalam pekerjaan Tuhan, dia melihat ada satu problem yang sangat serius. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-6, ini problem yang sangat serius, yaitu membicarakan tentang, Paulus katakan, khotbah, para pengkhotbah itu bukan kristosentris, berpusat kepada Kristus. Tetapi khotbahnya itu sudah lain. Kalau Bapak Ibu baca ayat pembandingnya itu Roma 10 ayat 2 dan 3, Bapak Ibu bisa baca di situ ya. Itu Paulus juga menegur orang yang rajin dan giat, sungguh-sungguh giat dalam pelayanan, tetapi mereka tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Itu Paulus juga yang tuliskan kan dalam surat Roma. Mereka membawa kebenaran diri mereka sendiri. Itu kebenaran yang datang dari diri sendiri. Itu disebut dengan antroposentris, berpusat pada diri. Pada diri siapa? Di dalam Roma itu, konteks Roma, Paulus katakan bahwa mereka sedang membawa ajaran yang pusatnya bukan kristosentris atau teosentris, berpusat pada Allah. Berpusat kepada Kristus, tidak. Tetapi berpusat kepada diri sendiri. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 6, Paulus pakai istilah tentang Yesus yang lain. Khotbahnya itu Yesus yang lain. Nah, ini mungkin khotbah kelainan lah, dalam tanda kutip ya. Nah, kemudian roh yang lain. Ya. Bukan Roh Kudus berarti. Kemudian kelihatannya kabar baik, tapi kabar baik itu sudah dipelintir, itu yang lain, berbeda dengan kabar baik yang sejati, yang asli. Kabar baik yang asli itu berpusat kepada Kristus. Nah, ini pergumulan yang cukup serius, dan pergumulan Paulus ini pada saat ini menurut analisis saya, ketika saya masuk dalam 21 grup itu, saya melihat ada problem besar dalam gereja. Rame begitu, booming itu luar biasa ya Bapak Ibu, tentunya mungkin ada yang ikuti ini ya. Itu tentang masalah keesaan Allah ya. Ini sesuatu kemudian Maafkan, ini hang ini sepertinya di Pak Moses ini. Ya, tunggu sebentar Bapak Ibu. Jaringannya ini di Pak Moses ya. Pak Tim, mau lanjut? Yuk lanjut Pak, silakan. Sempat sorry. Ya, silakan. Jadi saya mau menekankan melalui teks-teks bagian yang kita telah baca, ini masalah problem ini. Ya, ada orang yang menuduh hamba Tuhan seperti Paulus, ya, dikategorikan hamba Tuhan yang sombong, ya itu ya, manusia duniawi. Rupanya setan itu nyusup ke dalam gereja, ya. Jadi kadang setan kan nyusup dalam kehidupan kita. Kadang setan itu nyusup dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dalam kehidupan berbisnis. Nah, ini setan di dalam konteks kita ini nyusup di tengah-tengah kehidupan bergereja. Dia taruh orang tertentu di dalam pekerjaan Tuhan. Yang dihantam dulu itu pimpinan, pemimpin, yaitu sang rasul, yaitu Paulus. Ya. Jadi pergumulan untuk jadi pemimpin itu besar. Kalau nggak mau jadi pemimpin, kalau nggak mau pergumulan, nggak usah memimpin. Karena pasti menjadi pemimpin itu berhadapan dengan problem. Ya, mungkin dia pasti ada pergumulan untuk pribadinya. Tapi kadang problem itu datang dari dekat. Ya, saya lihat Pendeta Esra Soru punya pembahasan tentang doa itu, orang yang paling sulit diambil
ampuni itu, ini problem kita ya. Kalau kita menghadapi pergumulan dalam keluarga ya, besi menajamkan besi, manusia saling menajamkan. Itu yang paling sulit kita ampuni, itu orang yang paling dekat dengan kita, yang paling kita kasihi, kemudian dia buat problem ya. Itu menurut Pak Esa Soru ya. Dan saya mengikuti hal itu ya. Jadi problem itu ada, dekat dengan kita. Tiap hari, tiap waktu kita akan hadapi problem. Sekarang masalah problem dengan virus. Belum berhenti kan kita hadapi problem ini. Dan itu dampaknya kepada situasi ekonomi. Nah, itu pergumulan yang serius dan ini global terjadinya ini ya, problem secara global. Ya. Jadi itu yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saya dengar ada juga isu-isu, tapi ada katanya virus yang baru di Surabaya, itu isu aja. Ya, tapi itu mulai diisukan lagi, nggak tahu dari mana asalnya. Tapi kita seringkali diperhadapkan dengan problem. Problem itu adalah bagian dari hidup kita. Nah, jadi kita lihat ya, Paulus di dalam pelayanan dia hadapi problem yang serius. Dituduh dua hal di problem ini. Dalam konteks ini, yang pertama itu menyangkut orang serang Paulus, itu tentang ajaran. Makanya di dalam 1 Timotius 3 ayat 16, kalau Bapak Ibu baca, di situ Paulus menasihati kepada hamba Tuhan yang muda, yaitu Timotius. Wah, ini Pak Timotius Widodo kan? Jadi pada hamba Tuhan yang muda ini, supaya memperhatikan dirinya dan memperhatikan ajarannya, keseimbangan, balance, tentang dirinya, pribadinya. Paulus tadi saya sudah katakan, pribadinya kolerik, orang yang keras, tegas. Ya. Bisa dibuktikan Paulus orang yang keras, tegas. Ya. Nah, nanti kita lihat satu persatu ini. Aku nggak turun. Jadi ini problem yang Paulus hadapi dalam kehidupan Paulus ini. Nah, sekarang kita mau lihat sikap Paulus dalam menghadapi problem. Saya menuliskan di sini problem itu di dalam dua aspek. Itu berbicara masalah mayor, tapi bukan minor. Nah, problem yang dihadapi Paulus ini, itu bersifat mayor. Karena tuduhan yang tidak benar. Itu menyangkut pribadi dia. Ya. Jadi bukan hal minor. Apalagi itu yaitu masalah doktrin, masalah ajaran di dalam gereja. Ya. Itu bukan hal mayor, itu hal minor. Itu hal mayor, bukan hal minor. Jadi Paulus hadapi itu sesuatu yang sangat serius, sesuatu yang paling penting itu masalah ajaran. Ya. Dan kita akan melihat di sini data tentang karakter Paulus. Saya pakai tanda kutip ini kolerik yang dikuduskan. Ya, dia punya ada temperamen ini kan umum ya. Sangguin, flegmatis, yaitu ada 4 temperamen kolerik. Nah, Paulus ini orang kolerik, tapi koleriknya sudah dikuduskan. Ya. Ciri orang kolerik yaitu tegas, lugas, keras. Ya, Paulus keras. Ada orang mengkategorikan kalau orang hamba Tuhannya keras seperti Paulus, wah dia enggak rohani. Kalau orang hamba Tuhannya lemah lembut, cara ngomongnya, khotbahnya, pelan, oh orang itu enggak rohani. Makanya saya bandingkan dengan konsep God is anger, Allah marah. Ya. Dan bisa dibuktikan, Paulus sering marah ini ya. Ini data yang saya masukkan di sini, itu data temperamen Paulus yang kolerik itu. Ya, di dalam Kisah Rasul 15 ayat 38 dia harus berpisah dengan Barnabas. Paulus ini orang yang sangat prinsipil. Ya. Kemudian Galatia pasal 2 ayat 14 dia menegur dengan keras. Kefas itu dia tegur karena kompromi.
Kemudian dalam Filipi pasal 3 ayat 2, Paulus bicara keras banget ya ini. Orang sering bilang Paulus ini orang yang arogansi. Hati-hati terhadap anjing-anjing. Waduh, keras banget. Itu nampak sekali itu. Paulus itu koleriknya keras. Kalau kita bandingkan dengan di PL itu Elia. Sampai dia bunuh itu nabi-nabi palsu ya. Dipenggal, itu Elia keras banget. Siapa lagi yang keras seperti model Paulus? Itu Yohanes Pembaptis. Dia katakan kamu keturunan ular beludak. Nah, tapi kita lihat Allah itu juga dikatakan bisa marah. God is anger. Allah pernah marah. Di dalam perjanjian lama Allah marah. Allah bersikap, ambil sikap, dia marah. Apa buktinya Allah marah? Di dalam perjanjian lama. Ketika Allah membakar Sodom dan Gomora. Itu God is anger. Kemudian Allah menghukum dunia ini pada zaman Nuh dengan memberikan air bah. Memenuhi dunia ini. Hanya satu keluarga yang selamat dengan binatang-binatang itu yang berpasang-pasangan. Itu God is anger. Allah marah. Kemudian Yesus dengan tegas mengusir orang-orang yang ada di dalam bait Allah. Itu Yesus marah. Allah marah. God is anger. Allah marah. Yesus marah. Yesus memarahi juga kepada Petrus ketika dia membicarakan bahwa dia akan ke Yerusalem untuk menderita. Petrus mencegah. Yesus bilang, hai kamu Petrus, itu bukan yang dipikirkan Allah. Itu pikiranmu sendiri. Antroposentris. Ya. Yesus pergi ke Yerusalem untuk menderita. Petrus mau cegat. Wah, Yesus marah ke Petrus. Itu bukti dari God is anger. Paulus juga memiliki karakter ini. Dia harus tegas dalam hal-hal tertentu. Dan itu dibuktikan. Ya, di dalam bagian ini Paulus, nanti kita lihat Paulus itu katakan kamu bodoh. Wah, itu ya, di pasal yang ke-11 itu kamu bodoh Paulus katakan. Itu keras juga itu, ya. Jadi ini sikap Paulus ya, karena dia melihat ada sesuatu yang sifatnya mayor, sesuatu yang sifatnya esensi, sesuatu yang sifatnya sangat penting, substansi yang nyusup ke dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Ini yang dia hadapi. Tidak mudah untuk hadapi problem seperti ini. Kita membutuhkan hamba-hamba Tuhan pada zaman ini yang seperti Paulus. Ya, harus katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Ya. Banyak hamba Tuhan ini sekarang pada zaman ini ketika hadapi problem, wah dia lihat sikon, dia mau mulai menyesuaikan diri dengan sikon. Ya, kalau ditanya kamu pegang yang Alkitabiah yang mana? Umpamanya ya, contoh ya. Yang sekarang lagi booming ini ya, tentang Allah yang esa dalam pengertian tertentu atau tentang Tritunggal. Wah, kita kan harus menentukan sikap, tidak boleh abu-abu. Ini problem yang kita hadapi, yang ada di depan mata kita. Hamba-hamba Tuhan besar sampai ribut itu ya. Sampai diurus oleh sinode, yaitu saya ngomong seperti ini. Mengapa? Karena itu sudah muncul di YouTube. Kita bisa lihat YouTube kan. Medsos sekarang luar biasa ya. Bisa kita klik aja ya. Kita bisa lihat tuh ya. Sekarang gereja ya, karena ada teknologi seperti ini, itu kelihatan ke permukaan. Menurut saya gereja lagi ditampi. Dan menurut saya, ya, saya ketika menyelidiki kitab Habakuk, Tuhan mengizinkan virus ini ada di seluruh dunia. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, di kitab Habakuk itu berdoa itu ya. Berapa tahun Habakuk berdoa, nabi ini berdoa. Ya. Dia berperkara dengan Tuhan Habakuk. Dia bicara di Habakuk pasal 1, aku berdoa, aku berteriak tapi engkau tidak dengar. Wah, surga silent. Ketika Habakuk melihat ada problem di tengah-tengah jemaat. Tuhan tidak kerja. Ini problem yang kita hadapi, yaitu masalah virus. Banyak kan hamba Tuhan berdoa. Bahkan ada hamba Tuhan yang suruh pergi virus ini. Nah, itu juga sudah masuk di YouTube. Itu kan heboh juga tuh. Ya, suruh virusnya pergi. Suruh itu
kesulitan di dalam bidang ekonomi itu supaya pergi semua. Tapi kita melihat sampai sekarang belum pergi. Ya. Ini juga problem. Problem sekarang itu makin muncul di permukaan dengan adanya medsos seperti ini. Dulu tidak seheboh ini, tetapi dengan adanya medsos seperti ini, waduh, itu semua naik ke permukaan. Ya. Dan untuk menghadapi problem-problem seperti ini, kita harus back to the Bible. Melihat semua problem yang sedang terjadi secara global atau secara regional, mungkin di dalam pekerjaan Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita keluarga, kita harus benar-benar menentukan sikap kita untuk hadapi berbagai macam problem ini. Ya, dan Paulus kita lihat, dia orang yang sangat tegas. Kita membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang tegas, pemimpin-pemimpin gereja yang tegas. Ya, yang lugas, tapi ketegasan itu bukan hanya tegas saja. Ketegasan itu harus berdasarkan firman Tuhan. Paulus bayangkan ya, dia bisa ambil keputusan untuk berpisah dengan Barnabas. Itu satu yang luar biasa. Itu teman, konco, ya, dekat, sama-sama pelayanan, pedot. Ya, harus berpisah dia. Itu Kisah Rasul 15 ayat 38. Tapi kemudian kalau kita baca di surat lain, mereka berpisah. Tapi mereka tetap teman. Ya, masing-masing pelayanan di tempat masing-masing. Galatia 2 ayat 14, Paulus menegur dengan keras si Kefas itu. Ya. Karena dia menjadi orang temperamen sanguin yang kalau ada di tengah-tengah ini dia menyesuaikan, dia berkompromi. Nah, itu Paulus tidak mau. Ya. Kemudian Paulus serang habis-habisan dalam Filipi 3 ayat 2, itu dia serang itu orang-orang yang bawa ajaran-ajaran palsu juga dalam Filipi 3. Dia katakan hati-hati terhadap anjing-anjing. Dia mengategorikan mereka orang-orang yang membawa ajaran-ajaran palsu itu dengan kata anjing-anjing. Tuhan Yesus pernah katakan juga kan di dalam Injil, orang-orang Farisi itu bagaikan kuburan yang berlabur putih ya. Jadi di luar itu yang Swindoll dengan Douglas Grotius katakan itu yang pakai topeng itu ya. Jadi di luar putih, di dalam itu tulang belulang. Dan Yesus berterus terang ya, tanpa takut sedikit pun ketika membicarakan itu. Yesus pun pernah katakan bahwa mereka itu keturunan ular beludak, sama dengan Yohanes Pembaptis. Dan memang harus bayar harga mahal kalau kita punya sikap seperti itu. Nah, banyak orang zaman sekarang lebih banyak kompromi. Kalau nggak tegas ya, ambil sikap tegas, nanti bisa diterima di mana-mana. Ya. Diterima di mana-mana, laku di mana-mana. Nah, itu kebanyakan ini cara berpikir, mindsetnya seperti itu, takut ya. Nanti undangan untuk pelayanan makin berkurang karena dia punya prinsip di dalam pelayanan, apalagi terhadap hal-hal yang bersifat mayor. Tadi saya katakan kan doktrin itu. Ya. Jadi Paulus orang yang memiliki sikap yang sangat tegas ya, dan dia harus menghadapi orang-orang yang memang dia harus tegas karena tidak main-main. Nah, sekarang ya, bagaimana saya membagi dua ini ya, sikap Paulus kepada jemaat yang sejati. Jadi Paulus ini seorang yang analytical luar biasa. Cara dia menghadapi jemaat itu dia tidak generalisasi, tidak. Dia melihat ada jemaat yang sejati. Saya pakai istilah jemaat yang sejati ya. Nah, itu ayat 1 itu dia menasihati ya. Saya lihat di dalam bahasa asli itu, menasihati itu, bahasa aslinya parakalo itu memohon. Nah, itu dia keras tapi dia memohon, itu kan rendah hati. Dia tidak memaksa, dia memohon. Ya. Dasarnya apa dia? Para bahasa Indonesia katakan menasihati, parakalo. Kalau kita lihat di teks aslinya parakalo ini itu memohon, ya dia itu rendah hati, dia tidak memaksakan. Berdasarkan apa? Dasarnya Paulus bersikap seperti itu karena apa? Karena dia memiliki karakter Kristus. Ya. Kemudian kita lihat juga Paulus di sini ketika melayani dia menghadapi peperangan, dia pakai kekuatan itu. Kekuatan apa? Ya, itu divinely.
ayat 3 dan ayat yang keempat. Itu jelas sekali ya. Bahasa Yunaninya strateo, umeta, theos. Jadi ada kasih ilahi itu di dalam menghadapi peperangan. Dia menggunakan kasih ilahi. Di dalam kasih ilahi itu artinya Paulus bisa menempatkan diri untuk menghadapi orang-orang yang tadi membawa ajaran sesat dan menyerang dia. Ya. Jadi Paulus ini seorang yang sangat tegas. Punya prinsip. Dia buktikan kepada orang-orang yang menyerang dia bahwa dia tidak manusia duniawi itu di dalam pelayanan dikatakan dia tidak melanggar yang sudah dipatok itu dalam ayat 13 ya, metros itu. Ya. Dia melayani sesuai dengan ukuran yang Tuhan sudah beri ke dia yang sudah dipatok itu. Kata patok itu ya ukuran. Ya. Diterjemahkan secara harafiah metros itu artinya ukur. Jadi sesuatu yang dia lakukan dalam pelayanan itu yang Tuhan beri. Itu dikatakan di situ. Tapi kita Pak Moses, mohon videonya dimatikan aja Pak Moses. Ya. Video Bapak dimatikan aja, enggak apa-apa. Sinyalnya ini. Yang di kiri bawah itu, Pak. Start video itu dimatikan aja. Video dimatikan aja ya? Ya, enggak apa-apa, ya. Supaya Oke ya. Makasih. Video dimatikan. Saya teruskan ya sambil dimatikan karena waktu ini ya. Kalau bicara eksegese gini memang agak waktunya ini yang videonya. Kamera dimatikan. Ya, suaranya yang dibuka, Pak Moses. Sudah buka ya? Ya, oke, silakan. Oke ya, oke. Ya. Saya lanjut ini, Pak. Kemudian dia menunjukkan bahwa dia tetap manusia rohani. Apa buktinya? Ini dia untuk membungkam orang-orang yang menuduh tadi dia manusia duniawi kan, seorang hamba Tuhan, pelayan yang duniawi. Dia bicara ayat 16, yaitu prioritas pelayanan hidup untuk memberitakan Injil. Ya. Karena itu panggilannya. Itulah yang dia sebut juga di ayat 13, itu ukuran. Ukuran dan panggilan dia untuk memberitakan Injil. Nah, jadi dia punya patokan di situ, dipatok. Tuhan sudah patok dia di bidang ini. Ya. Paulus itu ada satu hamba Tuhan, Matt Castillo itu ya, orang Filipina yang datang ngajar ke STI, dia katakan Paulus itu seorang yang multidimensional. Seorang yang sangat lengkap, seorang yang begitu luar biasa, kata hamba Tuhan lulusan sekolah misi dari Amerika, ya, Matt Castillo yang masih ngajar di sekolah misi terbesar itu dia di dunia itu ya. Dia katakan itu Paulus seorang yang multidimensional, begitu hebatnya dia, ya. Tugasnya itu dia memberitakan Injil. Dia seorang pengajar yang hebat. Kemudian lihat prinsip-prinsip hidup yang saya catat di sini. Seorang yang bangga karena di dalam Tuhan, kebanggaan di dalam Tuhan. Ini bukan kesombongan. Ada orang di luar Tuhan, tapi membanggakan diri. Apa yang dibanggakan kalau orang di luar Tuhan? Nggak ada. Tapi Paulus katakan, aku berbangga. Bermegah itu dalam bahasa yang diterjemahkan LAI itu. Aku bermegah di dalam Tuhan. Ya. Paulus katakan, kalau bahasa aslinya itu, ya ini saya catat di sini, bahasa aslinya kochomenos itu artinya bangga. Bangga karena apa? Dia bisa hidup di dalam Tuhan. Bukan karena dia hebat, tapi Tuhan yang membuat dia jadi seperti itu. Dia di dalam Tuhan. Kemudian yang bagian terakhir, Paulus dikatakan ini, ho kuriosunis tesin. Itu Paulus itu memuji Tuhan. Selalu pelayanannya itu untuk kemuliaan Tuhan maksudnya. Ya.
Jadi ini dia buktikan kepada orang-orang yang menuduh dia, itu problem yang dia hadapi, yang justru nyusup di dalam jemaat Korintus yang menuduh dia sebagai manusia duniawi. Sekarang dia buktikan bahwa dia orang yang melayani dan hidupnya secara pribadi untuk memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan atau memuliakan Tuhan. Jadi kita lihat di sini, ini sikap Paulus ini. Dan dia buktikan kepada orang-orang yang ada di dalam jemaat yang dia pimpin, secara khusus yang saya katakan itu ya. Dia bersikap kepada jemaat yang sejati, yang sungguh-sungguh hidup rohani ya di dalam jemaat Korintus. Kok nggak bisa turun lah? Nah, ini saya mau perlihatkan Paulus lagi bilang apa kepada jemaat yang tidak rohani. Nah, ini lawan kepalsuan. Ya. Paulus pakai kata yang tidak umum ya. Dia pakai kata sarkasme. Sarkasme itu yaitu sindiran kepada siapa? Kepada lawannya, orang-orang yang membawa Injil yang palsu itu, kebenaran yang palsu, Yesus yang palsu. Dia pakai tidak berani. Memangnya Paulus tidak berani? Ini kalimat kata-kata sindiran ini ya. Kalau dari dekat itu diulang dari ayat 1 itu kemudian ayat 12 kan sama itu ya. Itu dia katakannya. Dia pakai kalimat sindiran. Kalau dari dekat aku tidak berani, aku hanya berani dari jauh. Itu bahasa itu namanya sarkasme. Sindiran, dia menyindir mereka. Siapa bilang Paulus tidak berani? Paulus seorang yang sangat berani untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kebenaran, dia tidak pernah mundur. Ya. Dia tidak pernah mundur untuk hadapi orang-orang yang datang dengan ajaran-ajaran yang palsu, dia tidak mau mundur. Dia pasti berani. Nah, jadi kalimat itu kalau kita salah mengerti, salah tafsir bisa jadi lain. Jadi Paulus ketika dia berhadapan dengan jemaat-jemaat yang sejati, jemaat yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, berbeda dengan jemaat-jemaat atau beberapa jemaat yang ada dalam jemaat Korintus yang menuduh dia kemudian bawa ajaran palsu. Nah, untuk jemaat yang menjadi lawannya dia, karena bawa kepalsuan, nah dia pakai sarkasme, itu ayat 1 dan ayat 12. Dia pakai kata sindiran, aku tidak berani. Kalau dari dekat, kalau jauh aku berani ya. Nah, itu kalimat sindiran aja yang Paulus pakai. Kemudian yang berikutnya kepada jemaat-jemaat yang palsu ini, yang bawa ajaran palsu, yang menuduh dia, Paulus katakan apa? Ini dia mengecam, dia katakan kamu bodoh, ya, usinisian, artinya tidak berpengertian, not understand, tidak punya pengertian. Kamu tidak mengerti. Sebenarnya kamu tidak mengerti tentang masalah rohani, kamu tidak mengerti. Bahkan ajaran kamu itu bodoh. Ya. Kadang orang paling marah kalau tersinggung kan kalau dikatakan kamu bodoh. Padahal memang dia bodoh. Paulus langsung to the point dalam suratnya, kamu bodoh. Ya. Artinya tidak memiliki pengertian. Kamu tidak mengerti tentang firman yang kamu sedang sampaikan itu, kamu tidak mengerti bahwa itu sebenarnya salah. Kamu bilang kamu penuh dengan roh. Enggak. Bukan Roh Kudus yang ada di dalam diri kamu, tapi kamu menganggap itu Roh Kudus. Paulus kategorikan mereka bodoh. Mereka juga menuduh Paulus sebagai manusia duniawi. Paulus enggak, kamu salah menilai, kamu bodoh, tidak berpengertian. Wah, ini kan langsung Paulus tusuk ya. Mereka pasti tertusuk. Nah, kita kalau katakan orang bodoh, wah orangnya pasti tersinggung, kita dimarah-marahin. Paulus kita lihat ini ya temperamen kolerik ini dibutuhkan di sini ya. Dia tidak istilahnya supaya Bapak senang gitu ya, membuat orang-orang tertentu senang dalam pekerjaan Tuhan ya, apalagi orang-orang yang nyata-nyata membawa kepalsuan dan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya keliru ya. Mereka sebenarnya mungkin ingin menyikut Paulus di dalam pelayanan. Makanya Paulus mengecam, Paulus katakan terus terang bahwa kamu bodoh.
Ya, bahasa aslinya itu kalau diartikan secara hurufiah, kamu tidak memiliki pengertian. Nah, inilah temperamen kolerik Paulus muncul di sini. Ya. Jadi kita lihat di sini, di dalam pelayanan kita, kita harus punya prinsip. Di dalam menghadapi problem apapun dalam kehidupan kita, mungkin problem itu ada di tengah-tengah keluarga, nah, kita harus menentukan sikap. Kita harus analisis problem itu dengan benar. Ya, jadi jangan sembarang kemudian kita keliru untuk menilai problem itu. Ya, problem apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, nah ini contohnya yang saya angkat pada malam hari ini, yang saya bicarakan pada malam ini tentang bagaimana Paulus bersikap ketika menghadapi problem di tengah-tengah pelayanan. Nah, jadi ini yang saya bisa sampaikan, sederhana, singkat. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu ya, apalagi eksegesis secara lebih dalam ya, pakai bentuk kata itu, kata kerja atau kata sifat, kata benda ya. Jadi saya hanya menyampaikan hal ini supaya Bapak Ibu bisa melihat ada satu gambaran melalui teks firman Tuhan yang malam ini kita bicarakan, bahwa Paulus seorang yang punya sikap, dan kita melihat bahwa Paulus ini seorang yang keras, kolerik ya, ketika menghadapi hal-hal yang mayor ya. Jadi ini Pak Timotius yang saya bisa sampaikan. Kita akan masuk ke ruang tanya jawab ya. Jadi soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Kristus. Amin. Pak Timotius, silakan. Ya, terima kasih Pak Moses. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar penjelasan. Silakan, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Pak Egi, suaranya kok nggak keluar? Halo? Ya, oke, silakan. Ya, ini apa? Saya mau nanya sedikit, Pak Moses. Oke, Pak. Ya, mengenai hamba-hamba Tuhan yang ada saat ini. Bagaimana kita membedakan mereka itu karena temperamennya itu kolerik, marah dalam kekudusan, atau memang sekedar marah, karakternya memang pemarah? Itu bagaimana kita bisa membedakannya, Pak? Karena tadi disebutkan Paulus itu kolerik, tapi kolerik yang sudah dikuduskan. Nah, sementara kita menjumpai hamba-hamba Tuhan yang kita kenal, kadang-kadang marah juga. Tapi memang dia sifat atau memang membedakan itu bagaimana kalau dia memang sifatnya pemarah seperti itu? Ya, terima kasih Pak Moses. Oke Pak Eki, langsung jawab Pak Tim. Langsung Pak. Ya. Langsung aja ya. Ya, langsung silakan. Ya. Dalam buku-buku psikologi Kristen itu, khususnya yang ditulis oleh pendiri Tyrannus yang dari Amerika, ya saya pernah membaca bukunya ya. Itu marah dengan pemarah kan dua hal yang berbeda. Kalau orang yang sudah dikuduskan, dia marah karena memang harus marah. Nah, itu bukan pemarah itu. Nah, saya sudah beri contoh-contoh tadi ya, Pak Eki. Yang mulai dari perjanjian lama itu, ya Elia itu marah. Kenapa dia marah? Karena ada alasan. Harus marah itu. Ya. Kemudian si Yohanes Pembaptis, keras ya, dia ngomong seperti itu, kamu keturunan ular beludak. Yesus juga ngomong seperti itu, Yesus usir orang dari bait Allah, itu kan marah juga ya. Tapi bukan sembarang marah kan. Nah, dia tidak pemarah. Paulus juga seperti ini. Sewaktu-waktu kita harus tegas, itu karena tegas ya. Itu karena sudah dikuduskan. Kalau orang temperamen kolerik, yang umum yang belum dikuduskan, memang temperamennya selalu marah. Sedikit-sedikit marah, nggak ada alasan dia. Kalau nggak marah, istilahnya dalam tanda kutip, nggak enak kalau nggak marah. Harus marah, terus itu namanya pemarah.
Nah, Makanya ini saya pernah bandingkan dengan God is anger ya, God is anger. Allah marah itu tak? Ya, saya tadi jelaskan. Ya, itu saya mengerti kalau soal itu, Pak. Tapi kalau kita bandingkan dengan hamba Tuhan, apakah itu kita mengerti itu karakternya atau memang kemarahan yang dikuduskan? Ya, seperti contohnya saya pernah menghadiri ibadahnya Patong. Waktu itu Patong KKR. Lagi KKR di PTC sana. Nah, karena kebelet kencing, dia marah-marah. Karena orang itu berdiri karena kebelet kencing, mau ke toilet gitu. Pak Tom marah-marah. Nah, itu apakah marah yang dibenarkan atau gimana, Pak? Ya. Karena saya ada di sekarang, lama ikuti Pak Tong ya, saya tahu orangnya seperti itu kan. Ya. Jadi kalau dia sedang menyampaikan firman, dia paling marah kalau orangnya itu berdiri, ya, apalagi duduknya di tengah-tengah, kemudian ganggu jemaat lain dan buat konsentrasinya hilang. Kadang dia katakan kamu pulang aja kan, gitu ya. Jadi maksudnya dia saya tangkap. Maksudnya kalau orang mau ikut ibadah memang harus mempersiapkan diri. Ya, itu ide orang perfect seperti Pak Tong itu ya. Nah, jadi kita membedakan itu karena kemarahan memang sifatnya atau karena kemarahan yang dikuduskan itu kadang kita bingung, Pak. Kalau Pak Tong kan dia sedang sampaikan firman itu, dan kemudian yang kedua orang-orang yang dengar yang lagi fokus dengar firman, kemudian orang lewat di dia kan terganggu semua mereka. Nah, itu yang dia marah di situ tuh. Ya. Supaya orang fokus maksudnya dengar firman. Nah, yang saya tangkap karena ada juga orang yang nggak bawa Alkitab, dia lupa bawa Alkitab atau apa, dia ini ngamuk-ngamuk marah-marah gitu loh. Karena orang tersebut lupa bawa Alkitab, sementara sisirnya tidak pernah lupa dibawa gitu loh. Nah, itu disiplin, bagian dari disiplin dari Pak Tom ya. Nah, baca buku dari siapa itu ya, dari saat itu ya, Discipline of Grace. Disiplin itu anugerah ya. Itu ada satu penulis ya dari Amerika, dia menulis tentang Discipline of Grace. Saya tahu seperti di gereja itu disiplinnya tinggi sekali. Orang masuk aja kalau sedang doa itu pintunya ditutup oleh usher. Penerima tamu itu pasti tutup, nggak boleh ada yang masuk. Ya, itu tegas. Setelah itu baru mereka buka. Jadi memang itu disiplin sangat tinggi. Mereka yang pelayanan harus datang lebih cepat, pulang paling terlambat. Paling lambat. Jemaat sudah pulang, baru mereka pulang. Habis itu mereka harus cek gitu. Mereka ada apa ya? Ini untuk cek itu ada filenya. Itu AC-nya terlalu dingin. Wah, itu kena itu. Nanti dievaluasi kan. AC terlalu panas itu kena. Jadi mereka saya pikir ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, jadi mereka bisa dimarah itu yang umpamanya petugas hari Minggu itu bisa kena itu. Nah, jadi ada faktor disiplin di situ. Dan kebetulan saya pernah baca buku Discipline of Grace. Nah, itu Pak Eki. Ya. Kalau saya pernah baca itu waktu zaman kita kuliah itu karangan Pak Tim Lahaye itu loh. Karakter yang diubahkan. Karakter yang diubahkan. Betul. Itu yang menarik juga sih. Termasuk ke kolerik ini dia ceritakan ada 4 karakter itu. Ya, oke. Terima kasih Pak Moses. Ya, Pak Eki, saya tambahkan tentang karakter yang diubahkan itu ya, Tim Lahaye. Iya kan? Ada hamba Tuhan, saya kebetulan dulu kuliah diberi oleh Pak Schneider, dia yang ngajar. Dia orang Jerman, tapi dia sudah tinggal lama di Amerika, kemudian diundang di I3, kebetulan saya kuliah. Berbeda dia pendapatnya dengan Tim Lahaye. Nah, Tim Lahaye yang Pak Eki baca itu ya. Saya sudah baca bukunya, memang kami disuruh baca dan suruh menganalisis beda bukunya Tim Lahaye. Kemudian bandingkan dengan ajaran dia. Seperti Paulus itu kolerik, dari dulu dia kolerik. Dan dia tidak katanya sanguin. Dia tetap kolerik dia. Paulus tetap kolerik, Petrus tetap sanguinis. Tapi sudah dikuduskan itu yang tadi saya katakan kan, temperamen yang sudah dikuduskan, kolerik.
Jadi Pak Schneider sampaikan berbeda dengan Pak Tim Lahai itu ya. Nah, jadi agak berbeda itu. Ya nanti itu kita bicara lain waktu lah. Tapi kita bicara seluas itu karena ini kolerik Paulus itu ya, orang tegas. Oke Pak Eki, silakan. Ya, makasih Pak Moses. Terima kasih Pak Eki. Ada lagi Pak Tim? Ya, yang lain Bapak Ibu silakan. Ya, sambil menunggu yang lain, Pak Moses, karakter itu bisa berubah atau tidak ya, Pak? Nah itu tadi Pak Eki kan baca bukunya Tim Lahai itu tentang 4 temperamen. Waktu itu saya sedang belajar, dapat dosen dari Amerika, orang Jerman yang ngajar di Amerika, kemudian dia ke Indonesia. Dia mengajar juga tentang ini, psikologi itu. Dan dia katakan bahwa temperamen itu bukan diubahkan, tapi disucikan. Artinya, yang secara umum temperamen itu sudah ada unsur dosa kan, temperamen itu. Nah, itu dosa-dosanya dikikis pelan-pelan, lewat proses tentunya ya. Tapi temperamennya tetap itu, kolerik tetap kolerik. Sangguin tetap sangguin. Ya. Ini Paulus ini tetap kolerik dia. Tapi dulu dia kan masih Saulus, koleriknya Saulus itu dengan kolerik Paulus itu kalau kita selidiki secara psikologi ya, secara biblical ya, secara alkitabiah itu teologis. Itu berbeda sekali koleriknya Saulus itu dengan koleriknya Paulus yang sudah dikuduskan itu sudah beda. Itu yang disampaikan oleh Schneider, Pak Schneider. Nah, itu Pak Tim itu. Menarik memang. Sekarang kan sudah katanya kolerik itu sudah usang ya. Sekarang sudah muncul 16 tipe kepribadian, Pak. Ya, perpaduan. Itu menarik juga itu. Iya, ya. Mari ada ini Pak Rudi. Ya, silakan yang lain, Mbak Bu. Saya bisa bertanya, saya Ferry. Iya, Ferry. Ya, mohon izin. Ya. Tadi yang disampaikan oleh Pendeta Moses lebih condong ke pembawa firman ya, sifatnya yang kolerik. Tapi kalau saya coba dari sudut jemaat mungkin pendapat saya sendiri ya. Kalau perkembangan jemaat itu pendeta atau pelayan firman itu yang favorit itu sifatnya humoris. Banyak sekali jemaat yang hadir ya, bisa dilihat dari kehadiran dari jemaat itu. Jadi ada pendeta-pendeta favorit. Nah ini bagaimana dengan keadaan seperti itu? Terima kasih. Kalau ya saya jawab langsung Pak Tim ya. Oke ya. Ya. Itu memang kita di Indonesia lebih senang ke hamba Tuhan yang humoris. Saya pernah tegur teman, saya tidak usah sebut namanya di sini ya. Dia tiap bawa firman Tuhan pasti humor. Dan secara psikologi kita di dalam gereja ini, kita ya, secara psikologi, kita lebih masuk ke memori kita, keingatan kita itu bukan firman yang dia bahas. Lebih kita tertarik, kita lebih masuk itu ya. Yang kita hafalin itu, di dalam memori kita, itu yang lucu-lucunya dia. Sehingga berapa persen perlu, bukan nggak boleh guyon ya, nggak boleh lucu-lucu di dalam ibadah. Tapi kadang presentasinya terlalu besar. Kita memberikan ilustrasi melalui hal-hal yang lucu, sehingga akhirnya pengajarannya hilang dan orang lebih cenderung lebih senang kepada orang-orang yang seperti itu ya. Ferry bilang tadi ya, lebih laku lah istilahnya ya. Lebih booming lah. Hamba-hamba Tuhan seperti itu, model saya ini mungkin kurang. Karena kan memang spesialisasinya bidang pengajaran ya. Itu yang Tuhan beri kan beda-beda tiap hamba Tuhan. Tapi yang penting sama-sama Pak firman Tuhan sih. Itu prinsip paling utama kan yang penting Pak firman Tuhan. Cuman dalam tanda kutip, itu saya katakan saya pernah tegur. Satu teman, dia juga ngajar kan, dosen. Ya, dia hamba Tuhan. Wah, tiap dia bawa khotbah selalu itu. Saya bilang coba Bapak perhatikan, Bapak enggak pernah cek ya, cross check ke jemaat.
jemaat lebih nangkap lucu-lucunya saya atau firman Tuhan yang saya bawa. Coba lihat Bapak, coba uji ya presentasinya yang lebih tertanam di dalam memori, dalam ingatan itu yang mana, ya. Jadi itu ada problem juga sih. Jemaat tertarik sih, pasti itu sudah pasti tertarik karena humoris dia toh. Kadang saya pakai plesetkan sedikit. Wah kalau Tukul jadi pengkhotbah laku dia tuh, Sule umpamanya ya. Itu pasti laris mereka itu. Tapi jangan lupa di dalam khotbah itu hal substansinya jangan sampai hilang. Itu ajaran yang seperti Paulus tadi itu jangan sampai hilang. Ya, ada hal yang substansi yang harus kita kupas, itu mendalami itu harus tertanam di memori. Itu jauh lebih luar biasa itu pengaruhnya. Ya. Kalau yang tertanam itu karena saya bicara secara psikologi ya, humorisnya, itu psikologi ya lagi jalan itu. Kita memang manusia psikologi, ya. Tapi kalau itu, waduh, itu bahaya. Sehingga saya ingatkan, bukan berarti tidak boleh humoris. Ya. Jadi itu fair. Iya, baik. Oke. Merupakan tantangan tersendiri ya. Jadi harus saya rasa tidak bisa pada zaman sekarang tuh cara berpikir orang berbeda ya. Apalagi jemaat sekarang kan punya kesibukan masing-masing. Kadang hadir untuk mendengarkan firman Tuhan atau ibadah itu mereka juga tidak mau terlalu kaku atau bagaimana. Jadi situasi pembawaan firman yang terlalu condong humoris itu memang perlu sedikit banyak diselipkan. Tapi kadang-kala melewati batas ya. Jadi akhirnya jadi hambar jadi firman Tuhan itu. Jadi suasananya seperti melihat acara televisi hiburan seperti Sule tadi itu. Jadi harus punya hikmat dari Tuhan untuk membawakan. Harus bijak, ya. Baik itu pelayan firman maupun jemaat harus dewasa juga. Nah, itu saya kira. Terima kasih. Oke. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Mari. Ya, selamat malam. Ya, Pak Rudi. Selamat malam, Pak Rudi. Ya, selamat malam. Ya. Ya, saya mau menyoroti mengenai tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Paulus. Betul. Ya. Tuduhan macam-macam yang tadi sudah disampaikan mengenai kesombongan lah, mengenai duniawi, nabi palsu, dan kemudian yang saya mau tanyakan ini begini, Paulus ini kan mengajarkan, boleh dikatakan ajaran Kristus ya, ajaran Kristus, dan itu berlaku untuk orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, betul nggak ya? Betul. Bahwa keselamatan itu adalah karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, artinya sunat atau tidak sunat itu sudah tidak penting lagi. Itu baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Kemudian mentaati adat istiadat dan sebagainya, itu juga sudah tidak penting lagi. Tapi yang penting adalah iman, karena keselamatan itu adalah kasih karunia. Dan itu berlaku untuk Yahudi maupun non-Yahudi. Kira-kira seperti itu ya, Pak Moses? Oh ya. Paulus masih hormati budaya. Budaya kan ada amanat budaya, kalau kita belajar amanat agung, ada amanat budaya di dalam Alkitab kan? Ada itu, ada dua hal itu. Ya. Jadi ada budaya-budaya yang Paulus tetap hargai, sejauh itu tidak ada unsur mistik yang masuk di dalam budaya itu. Paulus masih menghargai. Paulus juga bilang kan, aku ada di tengah-tengah orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Ya, aku di tengah-tengah orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Itu hikmat yang Paulus
Paulus terapkan dalam pelayanan dia. Tetapi ada limitasi, ada batasan tertentu. Karena nanti kalau ada hal mistik kemudian Paulus kemudian kompromi, jadi umpamanya tadi saya katakan itu Paulus tegur si Kefas, Petrus itu karena dia kan sering kompromi. Lebih menonjol temperamennya sehingga dia buat gitu itu di jemaat Galatia. Paulus tegur keras itu. Itu yang saya sebut tadi dengan agon ya. Itu pertentangan, itu konflik, itu juga agon kan, agonisoma itu konflik. Jadi Paulus itu dia nggak mau ada sinkritisme. Tapi karena itu dia tetap dia menghargai budaya. Dia kan sempat ketika mau ditangkap, aku orang Yahudi, aku orang Ibrani, dia bicara latar belakang dia kan. Dia pernah sampaikan itu di Filipi, di surat Filipi itu ya. Jadi dia masih menghargai sejauh itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dia masih terbuka itu Paulus ya. Nah itu kebijakan Paulus itu. Paulus berbijak Pak Rudi. Ya kita harus berbijak juga. Ada budaya-budaya yang ya kita harus terima itu, kebudayaan itu juga dari Tuhan kan. Ya, ada amanat budaya itu yang harus kita kerjakan. Ada amanat agung, ada amanat budaya, itu kita harus kerjakan itu amanat budaya ya. Termasuk kalau kita lihat kenapa Tuhan pilih bahasa Yunani itu kan, itu dari kebudayaan itu kan. Bicara budaya itu ya. Bahasa Ibrani itu kan antropomorfisme di dalam budaya itu ya. Culture itu ya. Kalau kita belajar tentang cross culture, itu ada bukunya ya, cross culture ya. Itu menarik sekali itu Pak Rudi. Jadi dia tidak mengeneralisasi, semua dia hajar, dihabisin karena iman dan dihancurkan semua. Enggak. Ada hal-hal yang di umum itu juga ada berkat di umum ya. Jadi enggak dihancurkan semua ya. Ada hal-hal yang baik itu juga dari Tuhan. Itu ada buku yang ditulis oleh Douglas Grotius ya. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Ya. Jadi ada kebenaran yang di umum itu, yang memang benar itu juga anugerah dari Tuhan, tapi itu anugerah umum. Jangan kita tolak itu. Kemudian saya beri contoh ekstrim ya. Orang sakit kadang kita jadi ekstrim. Ini contoh Pak Rudi. Ya. Orang sakit sudah tidak mau ke dokter. Dulu saya menggembalakan ada jemaat yang sudah sakit nggak mau ke dokter, berdoa aja Pak. Doa dan puasa. Mati dia. Suami istri hanya berapa hari habis suami yang mati istri ikut. Suami dulu mati, 2 hari, 3 hari istri ikut. Karena itu, jadi ekstrim. Wah, yang penting iman, sudah tidak mau ke dokter. Anti obat, nah itu. Ini hanya contoh praktis saja ya. Sehingga nggak mau. Nah itu kita temukan di dalam pelayanan ada orang-orang yang ekstrim. Hanya iman semata. Ya, dia nggak bisa mengerti apa itu iman. Sehingga Douglas Grotius menulis buku itu, segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Nah, ada banyak sekali contoh ya, saya beri contoh-contoh praktis ya. Salah satu itu orang jadi ekstrim karena iman tadi. Kemudian menolak untuk pergi ke dokter. Oh, nggak usah belajar, nggak usah. Ya. Pasti Roh Kudus kerja. Ini jadi ekstrim ini. Saya pernah katakan di satu persekutuan doa, kalian-kalian ini kadang membuat Roh Kudus kerja bakti. Waktu salam-salaman saya dimarahin. Ngapain Bapak bilang Roh Kudus kerja bakti? Saya bilang loh, Tuhan sudah beri Alkitab sudah ditulis ya. 1600 tahun ditulis ini sampai selesai ya, Kejadian sampai Wahyu. Kenapa ditulis? Supaya kita pelajari. Ya sorry ya, saya agak keras mungkin ya. Kemudian ada hamba Tuhan tidak mau belajar, tidak mau selidiki firman Tuhan, kemudian bilang nanti Roh Kudus kerja. Saya bilang akhirnya kamu ini jadi ekstrim di situ. Nah, nanti kan Roh Kudus kerja, tidak usah belajar. Ngapain sekolah-sekolah teologi itu? Tak bilang tutup aja. Dulu ada sekolah para nabi di PL. Paulus juga sekolah di Tiranus kok dulu. Gamaliel guru besarnya kan. Ada orang ekstrim seperti itu.
Ya, kan kita ada panggilan khusus untuk diperlengkapi, untuk memperlengkapi toh. Itu dalam Efesus kan ada itu ya. Ya. Ada 5 jawatan itu untuk memperlengkapi jemaat. Dan memang sudah dari dulu ada sekolah Nabi, ada sekolah Tuhan Yesus aja ngajar 3,5 tahun di murid. Para murid itu kan 3,5 tahun ya, guru besar dari sorga. Saya pernah ngajar itu di Lumajang. Kemudian bilang, oh enggak perlu belajar Pak. Loh, murid-murid Yesus kan orang sederhana. Lu, Yesus ngajar 3,5 tahun. Itu kalau di Indonesia kan 7 semester itu 3,5 tahun. Kalau di luar negeri, sudah lulus lama mungkin mereka, sudah S2. Karena kita kan semesternya senang panjang-panjang di Indonesia ya. Kalau di luar kan pendek-pendek. Nah, ada orang-orang jadi ekstrim kayak gitu, Pak Rudi. Jadi kasihan juga. Jadi jangan kita generalisasi lah. Jadi ada yang kita bisa terbuka, kita open system, kemudian close system. Ada yang kita terbuka, tapi kalau terbuka terus tanpa filter, racun masuk. Ada kita harus tertutup, ya pakai filternya. Nah, jadi hidup kita harus open, close, open, close. Nah, seperti gitu cara hidup kita. Oke, Pak Rudi, mungkin kurang puas ya, Pak. Mau tambah lagi? Maksud saya begini, Pak. Keselamatan oleh iman itu kan tidak perlu ditambahi dengan perbuatan melakukan hukum Taurat, betul ya? Oh, ya. Kalau itu ya. Iya, kan? Betul, betul. Seperti di Galatia itu, Paulus itu kan marah-marah di sana. Terkutuklah orang yang membawa Injil selain Injil yang dibawakan Paulus itu, kira-kira seperti itu ya. Karena menambah-nambahkan adat istiadat, harus begini. Ya. Yang dasarnya adalah hukum Taurat. Nah, di Kisah Rasul 21 betul. itu, Pak. Ya, itu kalau Iya. Ya, itu halo. Ya. Oke, Pak. Di Kisah Rasul 21 itu saya membaca bahwa selain dituduh, Rasul Paulus itu pernah disidang oleh Yakobus dan kawan-kawan. Dan dalam sidang itu tuduhannya adalah Rasul Paulus itu mengajarkan untuk melepaskan hukum Musa, melepaskan untuk menyunatkan anak-anak mereka, supaya jangan hidup menurut adat istiadat. Kemudian untuk tuduhan itu, Rasul Paulus disuruh untuk mentahirkan diri. Saya nggak tahu mentahirkan diri itu zaman itu disuruh mandi atau gimana. Kalau sekarang kan mandi kembang gitu ya. Nah, dan dilakukan oleh Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus disuruh mengganti biaya 4 orang yang yang sudah bernasar ya. Bernasar. Saya juga nggak ngerti ini cerita 4 orang ini gimana. Kemudian Paulus ini melakukan. Nah, pertanyaan saya, Paulus ini melakukan karena memang dia bersalah atau karena dia rendah diri atau rendah hati lah, rendah hati ya mungkin. Kalau saya baca dari beberapa tafsir, Paulus ini mengalah, istilahnya mengalah. Bijaksana itu, Pak. Kenapa? Dia berbijaksana di situ. Karena itu yang saya maksud dengan hal mayor itu dia prinsip, tapi ada hal minor dia bisa berbijaksana di situ. Dia bisa main di situ karena minor. Nah, berarti kan begini Pak Moses. Kalau Paulus tidak salah, tapi dia bijaksana, dia mengalah, kan begitu ya. Berarti Yakobus yang salah dong. Yakobus dan kawan-kawan ini salah pendapatnya loh, saya maksud. Jadi, cara pandangnya mereka salah. Menuduh kan? Kenapa? Mereka kan menuduh Paulus di situ, di konteks itu. Iya, betul. Jadi Yakobus dan kawan-kawan ini kan tetap berpendapat. Ini tafsir saya loh ya, Pak Moses.
bahwa seorang Yahudi, katakanlah, seorang Yahudi harus tetap sunat, tetap mempertahankan hukum Musa, kemudian tetap mempertahankan adat istiadat. Berarti ada perbedaan pandang. Pandang ini kan doktrin ya, antara Paulus dengan Yakobus dan kawan-kawan. Gimana itu Pak Moses? Itu tidak sampai ke doktrin Pak itu. Bukan masalah. Makanya itu saya katakan tadi kan bukan masalah minor. Ada hal-hal mayor, ada hal-hal minor. Paulus kalau sudah sampai di hal yang mayor, yang substansi, Paulus tidak mau, orangnya keras. Tapi kalau hal-hal minor, dia masih bisa. Dia berbijaksana di situ di dalam hal-hal minor. Dia masih bisa. Itu Paulus itu. Koleriknya di situ. Jadi dia main di situ. Dia orang ya, rasul yang sangat bijak. Dia mengerti ini hal mayor, ini hal minor. Ya. Ada hal yang dia bisa berbijaksana, ada yang berbijaksana juga, tapi bijaksana dalam pengertian dia harus disiplin, dia harus keras di situ. Jadi itu Pak Rudi. Paulus punya prinsip di dalam pelayanan seperti itu. Oke Pak. Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Makasih. Ya. Mari Pak, tim. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang lain? Saya mau nambahkan sedikit Pak. Ya, yuk. Kedengaran suara saya. Silakan Pak. Ini tadi saya mau menambahkan sedikit soal pernyataan Pak Moses tadi terkait dengan mayor dan minor. Nah, kalau misalnya minor itu kan Paulus berbijaksana. Nah, berbijaksana itu apa dengan kompromi, bedanya apa, Pak? Dia kompromi dengan hal-hal yang minor tadi. Dikatakan dia bijaksana. Bijaksana itu apakah sama dengan kompromi? Itu saja, Pak. Iya, oke, Pak. Jadi dalam tanda kompromi dalam tanda kutip gitu ya. Kalau tidak itu nyangkut dosa atau mistik. Dia nggak mau itu. Kalau adat itu yang minor. Minor kalau juga itu kompromi. Adat istiadat dia minor. Yang penting tidak campur mistik dan ada unsur dosa. Filternya Paulus jalan di situ. Di dalam minor itu kan filternya jalan, Pak. Ya, jadi dia pakai filter di dalam minor. Ngerti ya? Jadi kalau sudah ada mistik dan ada unsur dosa masuk, nggak mau dia. Dia jadi mayor di situ. Jadi dia ya. Oh, begitu. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ya. Mari Pak Tim. Yuk, ya Bapak Ibu, yang lain lagi ada? Mari semangat. Ya, apa lagi? Ya. Oke, namanya tadi mungkin lebih tepatnya bukan kompromi ya, tapi kontekstualisasi gitu ya Pak Moses ya. Kontekstualisasi ya. Iya, dia beradaptasi dalam konteks tertentu. Ya, kalau kompromi kan itu ada hubungannya dengan penyembahan, nggak mau. Dosa, nggak mau. Ada para teolog katakan itu kontekstualisasi. Ya, kalau kontekstualisasi memang harus sebagai seorang misiolog. Ya, gitu Pak Moses. Halo? Ini dengan siapa ini? Ya, saya sudah bisa mengerti sedikit. Bisa menangkap maksudnya. Pak Moses. Pak Moses masih terganggu lagi dari internet ya. Hilang. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat perjalanan misi ya Paulus juga seorang teolog, dia juga seorang misiolog, itu yang harus diingat ya. Kalau teolog itu memang tidak boleh kompromi. Betul-betul apa kata Alkitab ya, kata Tuhan apa itu
teologi, teolog. Tapi kalau misi, nah karena konteksnya adalah diterima jemaat gitu, nah itu istilahnya kontekstualisasi. Seperti itu. Nah, Yakobus sama Petrus itu kan memang rasul-rasul untuk orang Yahudi. Makanya penekanannya adalah hukum Taurat tadi, Pak Rudi ya. Nah, tapi karena Paulus itu konteksnya penginjil untuk non-Yahudi, makanya di situ dia bilang seolah-olah tradisi PL Yahudi nggak usah diikutin. Nah, seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira itu. Silakan Bapak Ibu yang lain boleh menyampaikan. Masih ada waktu Bapak Ibu sambil menunggu Pak Moses join lagi. Sambil tunggu saya tambahkan Pak, tim bisa ya? Nah, ya. Oke, yuk Pak Moses silakan. Mereka pakai istilah dengan inkarnasi itu. Ya, selain kontekstual, ada buku-buku yang pakai istilah inkarnasi. Tadinya saya tidak tangkap. Inkarnasi itu kan Allah, kemudian menambahkan hakikat manusia kan. Tadinya Allah itu ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1, kemudian ayat 14. Jadi mereka sekarang tarik itu tentang inkarnasi Yesus itu dengan cara kita. Dengan pakai istilah inkarnasi. Yaitu Pak bilang tadi kan kontekstual. Ya, jadi Yesus datang ke dunia di dalam konteks harus jadi manusia, dia kan berinkarnasi. Jadi ada buku-buku yang tulis seperti itu, ada pakai istilah inkarnasi tapi dalam pengertian untuk kontekstualisasi itu. Yesus ya inkarnasi ya, pakai tapi dia pinjam bukan Yesusnya, istilah inkarnasinya yang diambil. Jadi untuk konteks dia ada di tengah-tengah manusia, dia harus jadi manusia untuk menebus manusia. Jadi pakai istilah itu, ada yang pakai istilah seperti itu. Silakan ada yang tanya lagi? Pak Tim? Ya. Ayo Bapak Ibu, silakan. Ada yang kurang jelas yang mana dipersilakan Bapak Ibu. Nah, istilah inkarnasi ini jadi rame sekarang dibandingkan dengan Allah Tritunggal. Inkarnasi plus Allah Tritunggal itu kan tidak alkitabiah katanya, tapi yang satu yang mempercayai inkarnasi berkata Alkitab Tritunggal tidak alkitabiah katanya. Ya itu di luar anu sih konteks. Itu kan kata orang ya Pak. Istilah inkarnasi kalau kita selidiki kan dari bahasa Latin ya. Kalau kita mau lebih dalam lagi kan kata inkarnasi itu kan bahasa Latin. Nanti kita belajar di lain waktu aja itu nanti Pak Timotius yang ngatur gitu supaya bisa sewaktu-waktu kita bahas itu. Nanti mungkin ada tema itulah Pak ya tentang Tritunggal ya. Iya, nanti ada Pak, ya. bisa ikuti nanti Pak Timotius bagi tentang Tritunggal. Nah, itu yang ributkan sana oneness. Kalau inkarnasi itu kristologi toh Pak. Tentang Yesus. Iya. Wah, itu doktrin itu lagi. Itu esensi itu. Doktrin kristologi betul. Iya, itu jadi masalah sekarang. Sebenarnya kalau kita belajar tentang kristologi itu kan ada 9 pengajaran sesat dalam sejarah gereja. Tentang kristologi itu ya, dari Arius itu ya. Itu kita bisa belajar itu ya. Kebetulan saya dosen sistematik, pernah ngajar tentang, saya biasanya kalau kristologi saya mulai dari ajaran sesat dulu, baru saya beritahu yang benar. Karena itu sudah terjadi dalam sejarah gereja. 9 ajaran sesat tentang kristologi dalam sejarah gereja. Kemudian tentang Tritunggal itu ada juga berapa ajaran sesat, dan itu problem. Dan kalau kita bilang sesat, mereka akan bilang kita sesat. Wah, itu heresi ya. Jadi saling nuduh sekarang. Kita balik ke Alkitab aja. Ya, simple aja. Tadi baru saya diskusi cukup lama, berapa hari ini ya, tentang masalah itu. Tentang masalahnya masing-masing problem itu. Cuman saya buktikan dengan masing-masing berkata dia Alkitabiah, Pak. Nah, untuk itu selidiki itu masing-masing itu mengata kembali ke Alkitab Pak, tapi ya, kalau saya saya pakai bahasa asli Pak. Saya pakai bahasa asli supaya lebih tajam, jauh lebih dalam kan. Jadi seperti Yohanes 1 ayat 1 saya
pakai bahasa asli. Ya, itu ada kata wits itu ya, firman dengan Allah. Itu kan dua hal berbeda, firman dengan Allah. Firman dia pakai dengan, itu bahasa Yunaninya. Kemudian firman itu Allah. Jadi firman dengan Allah itu beda, tapi sama-sama kan pada mulanya beginning. Ya, dari kata arke itu kan. Itu ho, kemudian logos, firman. Mereka bilang firman itu kan keluar dari mulut Allah. Ini problem maksudnya. Ini juga problem. Kita lagi bicara problem kan, pengajaran tadi ya. Kristus yang lain. Nah, itu kristologi itu problem tadi itu. Mereka bawa Kristus yang lain itu problem kristologi. Saya tambahkan lah. Nah itu tadi saya bahas itu. Hologos itu ya. Jadi jelas sekali saya jelaskan ke mereka. Mereka bilang firman itu kan firman perkataan. Saya bilang beda, firman logos itu beda dengan lego itu beda, dua hal yang berbeda. Itu perkataan itu lego bahasa Yunani. Nah, firman yang lego itu kemudian ditulis. Jadilah Alkitab. Itu 2 Timotius 3 kan? Ya, diilhamkan, Theopneustos itu. Wah, mereka baru ngeh. Oh iya, Pak, ngeh. Tadinya mereka ngotot bahwa firman itu firman perkataan. Enggak, saya bilang itu menunjuk kepada Yesus, pribadi Yesus, bukan perkataan. Wah, baru mereka kaget. Kalau saya enggak dari bahasa asli, mereka, macam-macam mereka buat. Mereka, itu namanya eisegese itu kan. Memasukkan pikiran mereka ke dalam firman. Itu yang paling harus kita hati-hati zaman sekarang, problem gereja. Yaitu hamba Tuhan yang masukkan pikirannya ke Alkitab. Itu namanya exegese. Bukan dia mengeluarkan kebenaran itu. Exegese. Beda jauh. Ini malam ini saya exegese. Tapi nggak full exegese karena saya nggak pakai tensis, ya bentuk waktu kan saya nggak tulis. Kalau saya bahas itu, satu kata aja saya bahas 1 jam selesai, Pak. Ini 18 ayat aja saya loncat-loncat. Nah, ini saya sering juga saya sering dengar juga kalau logos itu dibandingkan dengan rema, Pak. Wah, apa hari ini sudah dapat rema? Nah, sering dikatakan apa hari ini sudah dapat rema? Nah, kadang-kadang enggak, rema dan logos itu apa bedanya? Itu sinonim, Pak. Kalau untuk dosen bahasa Yunani udah ngerti, itu sinonim. Kalau dosen yang belajar ya, tapi kalau benar dia bidang bahasa Yunani, dia ngerti. Nanti kita bahas lain waktu lah itu. Itulah problem-problem kan di gereja. Utamanya bahasa roh, bahasa lidah, mana yang benar, Pak? Dari segi gramatikanya ya, gramatikalnya kan. Ini saya tulis bahwa nggak ada bahasa roh. Nggak ada, karena nggak ada spirit di situ. Bahasa Inggrisnya nggak ada. Ya, tang itu bahasa lidah, bahasa Inggrisnya bahasa lidah, tang. Ya bukan tang jepit-jepit, bukan. Tapi istilah itu kan sudah booming kemana-mana. Kalau kita ke grammarnya ya, ke tata bahasa Yunaninya, itu kan tang. Bukan tang jepit-jepit kan, tang bahasa Inggris, lidah kan. Tapi orang sudah plesetkan ke situ. Jadi rame juga, cuman satu kata aja itu, waduh, sudah jadi luar biasa. Banyaklah Pak problem di gereja. Umpamanya tentang, ya ini saya tambah ya, orang belum tanya Pak, kalau itu cegat saya supaya saya nggak ngomong terus kalau ada yang mau tanya. Umpamanya itu yang Yakobus itu loh, pakai minyak urapan itu Pak. Itu kan rame juga. Saya udah tulis dulu di tabloid Gloria itu. 9 seri saya tulis di tabloid. Berseri ya. 9 kali dari perjanjian lama. Nah itu kan Yakobus pasal itu yang tentang minyak itu kan minyak zaitun. Bukan minyak urapan. Tapi orang tafsir ke minyak urapan. Itu problem tafsiran ini. Kita kan lagi bicara problem dalam gereja, khususnya pengajaran ya. Itu problem. Saya udah lama tuliskan itu. Nah, jadi kemudian masalah pengurapan. Apakah terjadi berkali-kali pengurapan? Nah, itu banyak sekali problem-problem. Nah, kita di bagian bahasa dan linguistik dan doktrin ini kan, sistematik teologi kita pusing dulu hadapi yang gini. Ya kalau kita nggak tegas juga, nanti seperti muncul itu kompromi lagi.
Oh, enggak apa-apa itu jadi apa-apa, karena ini ajaran. Pengajaran itu penting sekali. Yesus lebih banyak mengajar daripada buat hal yang lain. Paling banyak dia mengajar, lebih banyak. Ada saya baca buku-buku itu 90% Yesus ngajar. Ya, makanya disebut memuridkan, dan dia perintahkan di Amanat Agung, jadikanlah semua bangsa muridku, didaskalos. Murid, ya. Pengajaran itu, murid itu matetes, ya. Ajarkanlah, didaskalos, didaskalia itu, ya. Jadi ngajar itu penting, jadi murid Yesus. Bukan jadi murid Pak Moses, ya. Pak Moses hanya representatif, ya, wakil dari Tuhan untuk bicarakan firman. Tapi kan firman itu bukan saya punya, Tuhan punya. Jadi murid Tuhan Yesus, bukannya murid saya. Oh, murid gereja ini enggak, kepala gerejanya Tuhan Yesus kok. Kita hanya jadi alat untuk memuridkan. Ya. Dan itu kita taat kepada perintah Tuhan. Jadi murid Yesus, ya ada di Alkitab, muridnya saya, enggak ada. Murid Yesus, jadikan semua bangsa muridku, bukan besar di situ. Tapi problemnya besar sekali di gereja. Kalau kita bicara yang substansi ajaran tadi kan, ya, sehingga Paulus bilang bodoh. Keras banget itu Paulus. Not understand itu, ya. Itu luar biasa kerasnya. Kita butuh hamba-hamba Tuhan yang seperti Paulus zaman sekarang, ya. Apalagi kita hidup di air, ya, menjelang Yesus datang kedua kali, itu pasti saya yakin seperti kata Alkitab, itu ajaran palsu akan bermunculan semua. Dan sekarang udah kelihatan. Bermunculan menjelang Yesus datang, itu kepalsuan makin kuat tuh. Itu baca aja di 1 Tesalonika, 2 Tesalonika kan itu, ya. Yang eskatologi, ya. Akhir zaman itu, ya. Itu ajaran palsu lebih kuat muncul. Ya, dan orang terpesona memang dengan ajaran-ajaran seperti itu. Ya, kita ini harus punya filter hadapi problem seperti gitu. Gimana Pak Timotius? Oke, ya, makasih Pak Moses. Bapak Ibu Saudara, satu lagi. Habis itu kita akhiri, Bapak Ibu. Ya, silakan. Kalau masih ada, satu lagi diberi kesempatan, Bapak Ibu, untuk bertanya. Saya Pak Tim. Ya, Pak Yohanes, silakan. Ya, begini Pak Pendeta, saya mau tanya. Ya, kalau Nabi Musa pernah melakukan satu kesalahan dan dia mendapatkan hukuman tidak boleh masuk tanah perjanjian. Kemudian Raja Daud juga pernah melakukan kesalahan dengan Batseba dan akibatnya pedang tidak akan menyingkir dari keluarganya. Ada pertumpahan darah. Sekarang kalau kita lihat Rasul Paulus ini sebelum dia bertobat, dia akan melakukan banyak kesalahan. Nah, dari riwayat hidupnya kira-kira apa yang diterima oleh Rasul Paulus ini sebagai ganjaran dari perbuatan masa lalunya, seperti Nabi Musa, Raja Daud. Nah, kalau dalam hal Rasul Paulus ini, gimana kita bisa melihat ganjaran yang diterima karena perbuatan masa lalunya, Pak? Terima kasih. Itu di Pak Yohanes, itu di Kisah 9 aja kita bisa lihat kan, yang Tuhan katakan pada waktu Saulus kemudian nanti dia berubah jadi Paulus kan, itu penderitaannya kan, dia akan menderita itu. Kalau penderitaan, itu Tuhan katakan kan. Ya, kalau mengenai penderitaan itu Pak, kan para rasul yang lain juga mengalami. Tapi khusus Paulus ini untuk bangsa-bangsa, dia paling menderita. Jadi itu harga yang harus dia bayar. Itu ya ayat yang ke-16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Di rasul-rasul lain juga memang ada, tapi ini Paulus orang yang khusus. Itu yang tadi saya katakan, saya kutip itu ya, Matt Castillo itu ya. Seorang yang begitu hebat ya. Paulus ini ya, multidimensional. Tapi penderitaan juga begitu luar biasa dia. Kalau kita mau telusuri itu penderitaan dia, aku tidak tidur, ancamannya luar biasa Paulus. Dia begitu menonjol di dalam soal itu. Memang sama-sama menderita, oke. Memang Tuhan sudah katakan,
Ya enggak mungkin tuh guru aja menderita kok, murid nak menderita. Itu kan ada dalam Injil Yohanes toh. Tapi Paulus itu presentasinya luar biasa, itu Rasul Paulus penderitaannya. Ya. Sangat luar biasa. Paulus itu. Dan itu di rasul-rasul enggak tertulis yang secara khusus langsung tertuju kepada pribadi rasul, itu enggak tertulis seperti gitu. Hanya sifat general aja kan Tuhan Yesus ngomong. Ya, seperti aku menderita, kamu juga akan ditolak oleh dunia kan. Ada ayat-ayat seperti itu di dalam Injil Yohanes kan. Tapi Paulus ini khusus langsung untuk dia ini, spesial untuk dia. Itu Kisah 9. Waktu itu dia belum pelayanan, tapi Tuhan sudah bicara jauh sebelum dia pelayanan. Dia jadi Paulus. Dari Saulus jadi Paulus. Saulus itu artinya kan besar ya. Ya. Saulus itu Paulus itu artinya kecil kan, small. Saulus itu artinya the big. Kalau kita lihat bahasa Yunaninya ya, dari bahasa asli itu ya. Saulus menjadi Paulus. Dulu siapa? Simon menjadi apa? Petrus, itu kan ada ya. Yakub menjadi Israel. Abram menjadi, oh itu kalau di khotbah kan dalam. Sangat dalam itu, pergantian nama itu bukan hanya pergantian nama. Itu ada nilai teologis di dalamnya ya. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam pergantian itu ya. Engkau Simon, engkau akan menjadi Kefas kan? Itu Simon jadi Petrus itu ya. Jadi itu pergantian luar biasa seperti gitu ya. Tapi untuk khusus penderitaan ini Paulus langsung Tuhan bicara itu. Waktu Kisah 9 itu pertama kali kan dia jumpa Tuhan di situ. Langsung Tuhan bicara, aku akan menunjukkan begitu banyak penderitaan yang dia akan alami karena namaku di tengah-tengah bangsa-bangsa lain kan, karena dia khusus untuk bangsa lain. Tadi Pak Tim singgung kan, Paulus khusus untuk bangsa lain itu. Nah ini Tuhan sudah bilang spesial untuk Paulus. Yang untuk rasul lain sudah ada porsinya, tapi Tuhan bicara secara general, secara umum ke mereka. Ya, beda dengan Paulus. Jadi itu Pak. Ya, Yohanes. Ya. Yohanes. Baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Mari Pak Tim. Ya. Oke. Saya tambah sedikit Pak Yohanes jawabannya. Jadi ganjaran untuk Paulus apa? Ketika dia sudah bertobat, lalu mau melayani Tuhan, memberitakan Injil, ditolak. Jadi di 2 Korintus sudah jadi rasul ditolak, tapi di Kisah Rasul kalau Bapak Ibu baca, mau awal melayani itu ditolak. Ya, orang banyak yang mendengar berkata apa? Loh, bukankah Injil yang dia beritakan itu dulu pernah dia binasakan? Nah, jadi saya pikir ini ganjarannya Pak Yohanes. Sebelum dia jadi rasul lalu disiksa, dianiaya. Tapi awalnya ditolak. Nah, tapi puji Tuhan ada rekannya yang namanya Barnabas. Itu yang meyakinkan jemaat pada masa itu bahwa Saulus ini sudah bertobat. Memang dulu pernah membinasakan Injil, pernah membinasakan anak-anak Tuhan, tapi sejak pertemuannya dengan Tuhan di Kisah Rasul 9 itu mengadakan perubahan yang luar biasa. Nah itu Pak Yohanes. Jadi sakit ya, mau melayani lalu ditolak. Oh, itu sakit sekali. Nah saya pikir itu juga ganjarannya. Gitu Pak Yohanes. Harga yang harus dia bayar. Ya, betul. Ya. Terima kasih Tuhan, ya ada Barnabas yang akhirnya jadi mentor yang meyakinkan. Coba kalau nggak ada Barnabas, nggak tahu siapa Paulus yang akan meyakinkan di hadapan jemaat tentang Paulus itu. Makanya di situ Barnabas dipakai Tuhan untuk sebagai mentor meyakinkan Paulus, dan itulah awal dari pelayanan Paulus. Setelah itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi seringkali kita kenalnya sama Paulus, ya tahunya sama Paulus, sama Barnabasnya enggak. Padahal Barnabas itu juga orang hebat. Enggak ada Barnabas, Paulus enggak bisa berkembang. Kalau kita lihat di situ sejarahnya ya. Oke, terima kasih buat Pak Moses, rekan-rekan semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan 2 Korintus pasal 10 ya, dan pasal 11 ayat 1 sampai 6 tadi bisa kita pahami dengan baik. Minggu depan, Rabu depan kita sambung pasal 11 ayat berikutnya Bapak Ibu ya. Kita terus sambung ya supaya benar-benar firman Tuhan itu menjadi bagian yang indah dalam hidup kita dan kita semakin mengerti. Mari kita akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memimpin pemahaman Alkitab Bible Study kami, eksposisi 2 Korintus pasal yang ke-10, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Moses Manuputi, pada malam hari ini. Terima kasih, Engkau sudah memimpin awal pertengahan sampai selesai, bahkan Engkau boleh memberi pengertian, pencerahan kepada setiap kami, untuk semakin memahami firman-Mu. Sebab ketika kami mengerti firman Tuhan, memahami Tuhan, maka hati kami boleh semakin mengasihi Tuhan, setia, taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan turun atas setiap kami malam hari ini yang sudah bersama-sama dimanapun kami berada. Kami percaya sukacita dari Tuhan boleh melimpah atas setiap kami. Hamba-Mu Pak Moses, berkatilah dalam hidup pelayanan dan keluarga apapun yang dilakukan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami semua akan berpisah di pertemuan kami di kelas ini. Kiranya Tuhan boleh terus menyertai dan memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selamat malam. Tuhan memberkati. Ya, selamat malam, Pak.